Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sahabat Khosyah TV yang dimuliakan Allah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah telah memberikan begitu banyak nikmat-nikmat, dan di antara nikmat yang begitu besar yang Allah turunkan pada kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dan di antara bentuk nikmat iman dan nikmat Islam itu adalah kita bisa menjalankan ubudiyah kita kepada Allah, kita bisa bersimpuh di hadapan Allah, dan kita bisa mentaati semua peraturan-peraturan yang Allah telah tetapkan. Sehingga ketika kita telah melakukan perintah-perintah Allah, Allah akan berikan kekuatan-kekuatan dalam hati kita untuk menjauhi semua jenis perbuatan-perbuatan yang Allah telah larang. Namun, ketika Allah telah memberikan nikmat begitu besar, kita balas dengan perbuatan maksiat, maka bisa jadi Allah telah menyesatkan kita dari jalan yang lurus. Lihatlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yuhlikan nasu hatta yu'ziru min anfusihim." Manusia tidak akan binasa sampai mereka menghilangkan uzur dari diri mereka sendiri. Hadis riwayat Ahmad. Maksudnya, kata para ulama di sini, menghilangkan uzur dengan banyak berbuat maksiat kepada Allah, padahal Allah sangat pemaaf kepada hambanya. Allah memaafkan setiap dosa-dosa hambanya ketika hambanya mau bertaubat dan beristighfar kepadanya. Tapi ketika seorang hamba lebih asik bermaksiat, lebih suka memaksiati Allah, maka pada saat itu ia telah menghalalkan dirinya untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pun mengangkat darinya ampunannya, Allah mengangkat darinya uzurnya. Maka jangan sampai kita menghilangkan maaf Allah pada diri kita. Padahal ampunan Allah begitu luas, ampunan Allah begitu kita nanti-nantikan, dan Allah sangat pemaaf kepada hamba-hambanya. Tapi kita lebih sering bermaksiat kepada Allah, kita lebih suka melanggar peraturan-peraturan Allah, padahal kita tahu Allah tidak ridho kita ketika kita berbuat maksiat. Maka Allah mengazab suatu kaum ketika mereka lalai, ketika mereka berbuat banyak kerusakan di muka bumi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Tidak mungkin Allah mengazab mereka sementara mereka beristighfar kepada Rabb-Nya. Sahabat Khosyah TV yang dimuliakan Allah, maka orang-orang yang senantiasa bertaubat, orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah, tidak mungkin Allah menurunkan sanksinya di dunia ataupun di akhirat. Karena Allah telah mensifati dirinya dengan sifat Al-Afu, yang maha pemaaf, Al-Ghafur, yang maha pengampun, dan Ar-Rahman ataupun Ar-Rahim kepada setiap hamba-hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ahadda ahabbu ilaihi midhatu minallah." Tidak ada yang paling suka memberikan uzur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menurunkan kitab-kitab sucinya. Allah mengutus rasul-rasulnya ke muka bumi ini agar kita sadar, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan ditegakkannya hujjah,
dengan disampaikannya keterangan-keterangan, lalu ia berpaling dari hujah ataupun keterangan tadi, maka bersiaplah, Allah telah menyesatkannya dan bisa jadi Allah akan mengazabnya. Tapi dia tidak mau bertaubat kepada Allah, maka Allah bisa menurunkan azab itu dengan tiba-tiba. Lihatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang maksum, yang Allah telah jamin dengan surga. Beliau masih beristighfar kepada Allah 100 kali dalam sehari. Sebagaimana sabda beliau, "Ya ayuhan nasu, tubu ilallah, fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'atam marrah." Wahai sekalian manusia, taubatlah kepada Allah, karena aku selalu bertaubat kepadanya dalam sehari 100 kali. Subhanallah. Lihatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang maksum, yang telah Allah jamin dengan surga, masih beristighfar. Lantas bagaimana dengan kita, manusia, hamba-hamba Allah yang banyak berbuat maksiat, yang bergelimpangan dengan dosa? Tidakkah kita lebih pantas akan hal itu? Sahabat khosyah yang dimuliakan Allah, yang lebih parahnya, lebih bahayanya, jika kita dilupakan akan dosa-dosa kita, dan kita lebih menyibukkan diri dengan dosa orang-orang lain, maka saat itu kita telah terserang penyakit ujub. Kita merasa lebih baik daripada orang lain, padahal diri kita ini lebih busuk, lebih hina daripada orang lain. Sahabat khosyah yang dimuliakan Allah, jika hamba banyak bertaubat kepada Allah, maka ia akan berhias diri dengan sifat tawadhu. Mereka akan berjalan di muka bumi dengan sifat yang rendah hati. Ketika mereka berjumpa dengan orang, mereka akan berkata dalam hati mereka, dia lebih baik dariku, dia lebih memiliki amalan-amalan yang lebih baik dariku. Maka orang-orang seperti ini akan memiliki hati yang hanif, memiliki hati yang lembut. Orang-orang yang seperti ini akan selalu memperbaiki dirinya setiap hari, selalu memperbarui taubat mereka setiap hari. Orang-orang yang senantiasa melihat dirinya, melihat dosa-dosa dalam dirinya, melihat aib-aib yang ada pada dirinya, hamba-hamba seperti ini akan berjalan di muka bumi dengan penuh istighfar. Maka untuk itu beristighfarlah, karena istighfar dapat menurunkan ampunan Allah, dapat membuka pintu-pintu rezekinya Allah, sehingga kebutuhan kita di dunia ini akan Allah cukupi. Dan yang paling utama, kita akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan istighfar, seorang hamba bisa istiqomah menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika benar, maka itu datangnya dari Allah dan Rasul-Nya. Dan jika salah, maka itu datangnya dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.